Sesi ke-5. Ya, ini sesi ke-5 dari pelajaran tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pastilah suatu kenikmatan luar biasa manakala kita bisa hidup di dalam naungan Al-Quranul Karim, bahwa apa yang kita baca akan terasa nikmat kalau kita menempatkan diri kita dalam situasi ketika Quran itu turun. Al-Quran itu turun dalam pertarungan untuk menegakkan kebenaran di hadapan orang-orang yang membencinya dan memeranginya. Maka saya katakan, kita akan terasa biasa-biasa, kecuali kalau kita menangkap substansi daripada kajian ini dan kita punya tekad untuk menguatkan di masyarakat dan kita tahu tantangan itu. Kemudian kita jadikan apa yang Allah sampaikan dalam surat ini sebagai spirit untuk menguatkan diri kita tetap dalam perjuangan dan pertarungan. Betul kan? Karena apa? Orang komunis berusaha untuk menegakkan komunisnya, betul? Orang Yahudi menegakkan Yahudinya, orang Kristen menegakkan Kristennya, orang kebatinan menegakkan kebatinannya, orang LGBT semangat dengan LGBT-nya. Maka kalau orang ngaji semangat dengan apa yang kita kaji. Kebenaran ini penting. Karena ngaji tidak ada gunanya kalau hanya untuk rekreasi mental. Jadi di sini jangan sampai punya niat untuk ingin cari ketenangan di rumah supok. Jangan sampai ya, jangan sampai hanya pelarian aja. Insya Allah ketenangan dapat, tapi bukan itu tujuannya. Ya, itu sebagai efek sampingan aja. Ya, tapi yang kita inginkan apa? Adalah mengetahui di mana posisi kita hidup dalam perjuangan ini. Oke. Kita mau masuk kepada surat Quraisy. Quraisy itu suku di Mekah. Quraisy itu ada yang mengatakan nama ikan yang di laut yang bisa membunuh yang lainnya dan dia kuat. Jangan-jangan piranha. Iya. Ya takarsh, jadi yang bisa menggasak yang lainnya. Ya. Itu asli kata Quraisy. Quraisy itu adalah anaknya Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Jadi semua Quraisy itu kalau keturunan Nadhr bin Kinanah. Dikatakan oleh Rasulullah, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari putranya Ismail. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan memilih dari suku Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy min Bani Hashim, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan saya dipilih dari Bani Hashim. Wasummu Quraisyan minal qarsh, dikatakan Quraisy dari kata qarsh, wa taqarrush wa takassub. Taqarrush itu adalah takassub, mencari penghasilan dan ngumpulin. Maka fulanun yakrishu li iyalihi wa yaktarish ay yaktasib. Si fulan yakrishu untuk keluarganya, artinya mencari usaha. Mereka adalah para pedagang yang sangat omah dengan harta. Yang saya omongkan tadi apa? Ikan di laut tadi ya? Apa? Ada lagi. Jadi Quraisy ada mengatakan cari usaha cari duit. Wa qala Abu Rayhanah sa'ala Muawiyah Abdullah bin Abbas lima sumiyat Quraisyun Quraisyan qala lidabatin takunu fil bahri, yaitu binatang yang di laut yang paling besar
yuqalu kirsh, tidak melewati kecil besar kecuali dilahap. Dia makan dan tidak dimakan, dia menang dan tidak dikalahkan. Nah, itu Quraisy. Oke. Kemudian ada kata-kata li'ila fi Quraisy. Kok tiba-tiba li'ila fi Quraisy? Apa itu li'ila fi Quraisy? Li kan karena ya. Li karena, ila kebiasaan. Karena kebiasaan Quraisy. Untuk kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi, untuk kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatas syita, melakukan perjalanan. Rihlah itu perjalanan. Asyita, waktu dingin. Wassaif, dan waktu musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah dia beribadah kepada Rabb pemelihara rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum, yang memberikan makan kepada mereka, min ju', dari lapar, wa amanahum, dan memberikan rasa aman kepada mereka, min khauf, dari rasa takut. Paham? Udah paham? Belum? Jadi perlu keterangan? Perlu toh? Kalau udah paham ya kita lewatin. Ma'asyiral muslimin, li'ilaf itu ada yang mengatakan pasti ada hubungan yang lainnya. Kok tiba-tiba? Karena kebiasaan. Urusannya apa? Ada yang mengatakan satu orang mengatakan bahwa ayat surat ini sama dengan surat satu, jadi satu surat sebelumnya, Al-Fil. Wal ama ala annahuma suratan. Umumnya para ulama dua surat. Tapi ada yang mengatakan Kisai, qala al-Kisai, ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi yang mengatakan sebelumnya artinya satu surat itu apa? Allah menghancurkan ini. Oh iya. Umumnya para ulama surat Quraisy dan surat Al-Fil 1. Ubay bin Ka'ab. Ubay seorang sahabat mengatakan la fasla bainahuma, enggak ada bedanya. Maka tidak ada pemisah. Jadi istilahnya apa? Dihancurkannya Ashabul Fil. Dihancurkannya Ashabul Fil. Dihancurkannya tentara Abraha supaya melanjutkan kebiasaan orang Quraisy bisa melakukan perjalanan perdagangannya. Bisa dipahami? Maka sudah mestinya Allah yang menghancurkan Abraha untuk melindungi kebiasaan orang Mekah, ibadahlah kepada Allah. Nyambung ya? Tapi umumnya ulama, umumnya sahabat yang lainnya satu. Apa beda? Nah, kalau beda gimana ininya? Kok ngerti-ngerti ila fi Quraisy ya? Kalau tadi kan jelas ya. Dihancurkannya Abraha dalam rangka melanjutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu yang ada. Lah kalau yang ini gimana? Kisai mengatakan bahwa li itu artinya kekaguman atau terheran-heranan. Mohon maaf, terheran-heranan. Heran-heran gimana? Apa enggak Anda heran terhadap kebiasaan orang Quraisy?
Heran gimana? Mereka itu bebas pergi kemana saja karena Allah. Lah kok nyembahnya yang lain? Bisa dipahami? Orang Quraisy itu orang kuat, dihormati dikarenakan mereka itu menjadi penjaga Ka'bah. Loh kok nggak mau nyembah pemelihara Ka'bah? Gitu loh. Itu li'ilaf Quraisy. Jadi li'ilaf itu dikatakan lita'ajjub. Lita'ajjub i'jabu al-akhfash. Kemudian Kisai yang ahli lughah itu ternyata ahli qiraat ya. Maka ada qiraat riwayat Kisai ya. Saya mengambil riwayat Kisai ya. Yang biasanya pakai apa namanya? Pakai miring-miring ya. Wadduhi dan lainnya itu saja ya. Nah, i'jabu li'ila fi Quraisy. Heranlah terhadap kebiasaan Quraisy yang melakukan perjalanan tetapi meninggalkan menyembah pemelihara rumah Allah ini. Baik. Kita ini li'ila fi Quraisy. Kalau ngikuti Al-Kisai dan Akhfash, kita mengatakan, coba heranlah kalian. Apa kalian tidak heran kelucuan sikap orang-orang Quraisy? Coba heranlah terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim. Kebiasaan mereka melakukan rihlah. Rohala yarhalu itu artinya pergi. Melakukan perjalanan. Melakukan kebiasaan rihlah mereka fisyita. Pada waktu musim dingin. Kemana? Ke Yaman. Kalau dingin kemana? Ke Yaman. Wasaif musim panas. Kalau musim panas kemana? Ke Syria, ke Syam. Sebab kalau musim panas, Syam sana nggak terlalu panas. Kalau musim dingin, Yaman nggak terlalu dingin. Dan mereka aman banget. Orang Quraisy itu sangat aman. Kemana saja dihormati. Ini nih yang bawa reksa Ka'bah, sehingga semua orang menghormatinya. Memang banyak orang yang dapat rezeki gara-gara bawa reksa masjid. Maka Saudi itu ada nilainya karena Masjidil Haramnya loh. Maka kalau Saudi sudah nggak menghormati dinul Islam, suatu saat akan jatuh nantinya. Dan kita tidak ingin Saudi jatuh ya. Tapi sekarang ngeri banget. Saudi itu ngeri banget. Lomba untuk ke Yahudi, melakukan sekularisasi dalam tingkat yang paling tinggi sekarang ini. Jadi semua tari telanjang, musik semuanya digalakkan di sana. Giliran ulama ditangkapi, dibunuhi. Enggak saya terusin ya. Saya ngomong itu bukan seneng, teriris-iris. Karena saya dokternya dari sana loh. Ya, sedih banget, sedih sekali saya. Ya. Karena apa? Mestinya mereka belajar dari Quraisy. Saudi itu dihormati karena Mekah dan Madinah, betul? Oke. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Apa mereka enggak melihat kami jadikan tanah haram tanah yang aman dan orang yang di sekelilingnya yang tidak masuk tanah haram di apa? Diculik, di ini. Zaman dulu begitu. Di luar Mekah, mereka diculik. Orang-orang di luar Mekah diculikin, mereka aman. Nah, karena mereka diberikan aman melakukan perjalanan ke Yaman bawa untung, ke Syam bawa untung. Maka apa? Kalau begitu, yang menjadikan mereka aman melakukan perdagangan. Dan saya tegaskan,
Rezeki itu kebanyakan 9/10 dari perdagangan. Maka saya sebagai ustaz selalu pikir gimana aku jadi pedagang. Kira-kira kalau saya jadi pedagang tipe itu lah ya. Katanya kalau mau jadi orang kaya jangan jadi dosen, jadi pedagang. Ya. Tis'atu aksyar itu dalam perdagangan. Maka saya hormat pedagang itu. Cuma pedagang itu aksarun fujar, kebanyakan jadi orang fajir. Tapi untuk itu kalau jadi pedagang banget, Allah mulia luar biasa. Iya. Ma'asyiral muslimin, maka apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka menyembahlah Rabb pemelihara rumah ini. Alladzi at'amahu min ju', yang telah memberikan makan mereka dari lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman mereka dari rasa takut. Ma'asyiral muslimin, ayat ini, surat ini memiliki dimensi tauhid, tapi memiliki dimensi kebangsaan, memiliki dimensi keamanan, memiliki dimensi ekonomi yang perlu kita perhatikan. Adapun dimensi tauhid, rezeki itu dari Allah, yang lainnya sebagai sebab. Betul? Yang ngasih makan siapa? Allah. Yang ngasih rasa aman? Allah. Ibadahlah kepada Allah. Ketika Anda nggak ibadah kepada Allah, rezekinya bisa diputus oleh Allah. Rasa aman juga bisa diputus oleh Allah. Oh, yang ngasih aman Allah. Anda dihormati sebagai ahli Mekah karena rumah Allah, maka ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Lucu, Anda memanfaatkan indahnya Islam, tapi Anda membenci Islam. Sama, duit haji diembat, ada corona, buru-buru, alasan corona tidak memberangkatkan, duitnya dipakai untuk kepentingan mereka. Ini repot juga ini, sering orang itu ngembat, memanfaatkan Islam tapi tidak mau dengan Islam. Nah, ini pertama. Yang kedua, bagus juga. Dalam dakwah, dimensi sosial dan dimensi keamanan harus begitu. Nih, menunjukkan apa? Salah satu di antara alasan untuk dakwah adalah masalah perut dan masalah keamanan. Ini menunjukkan rasa aman itu penting banget. Dan rasa terisi perutnya juga penting. Maka kalau kita dakwah juga harus perhatikan apa? Menciptakan keamanan dan menciptakan kesejahteraan, terpenuhi kebutuhan pokok. Bukankah itu syarat? Bukankah itu syarat? Benar gak? Nggak yakin gitu. Benar gak? Tuh, perlu kasih perhatian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mau bikin aturan untuk Nabi Adam, dikasih jaminan dulu. Adam, jangan deketi pohon loh. Tapi apa? Engkau bebas di surga. Apa saja yang kau lakukan. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau jangan gini-gini, tenang. Kujamin kau gak lapar. Kujamin kau gak telanjang. Kujamin kau gak kepanasan. Artinya apa? Kujamin tempat tinggalmu aman. Kujamin perutmu terisi. Kujamin pakaianmu terisi. Setelah ibadah kepada Allah. Ini sebenarnya isyarat juga bahwa kaum muslimin ketika bicara tentang dakwah, bicara pula tentang jaminan sosial. Karena itu fitrah manusia. Untuk itu saya tegaskan, dakwah harus memiliki dampak jaminan keamanan, maka tidak boleh jadi teroris. Betul enggak? Betul?
Semangat gitu loh, ah. Udah mau selesai aja enggak semangat. Ya, benar ya? Jadi orang masjid itu tidak mungkin jadi teroris. Dan juga tidak mau dijadikan teroris. Dan harus punya dampak, memberikan rasa aman, memberikan rasa sejahtera. Bukankah ketika kita tidak ikut memikirkan itu masuk dalam yukadzibu biddin? Ya enggak? Itu kan menunjukkan dakwah kita itu sangat erat, sangat syarat. Syarat itu artinya penuh gitu ya. Sangat syarat dengan nilai sosial, benar nggak? Tadi katakan, orang yang tidak ngasih makan harta anak yatim, orang yang tidak menghasung, memberikan dorongan untuk memberikan makan, itu mendustakan agama. Di sini, beribadahlah kepada Allah karena Allah sudah mengenyangkan perutmu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam setelah dijamin perutmu terisi, nggak akan lapar. Itu isyarat. Sesuatu yang kita pikirkan dalam dakwah adalah memberikan rasa nyaman kepada semua masyarakat bahwa kita juga ikut mikirkan perut mereka. Maka antara sholat dengan zakat bersama-sama, betul nggak? Maka saya ngamanahkan Pak Gofar nih ya, divisi sosial di SKS harus dikuatkan juga, benar nggak? Sebagai sarana untuk dakwah, betul? Dan sebagai dampak daripada dakwah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iya. Katanya suaranya agak kabur-kabur, kurang jelas. Piye nih? Hah? Harusnya pakai gini. Gak apa-apa lah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi ayat ini ingin mengingatkan, wahai orang Quraisy, jangan kau dustakan Nabi, jangan terus-menerus dalam kesyirikan. Terimalah Nabi Muhammad yang mengajak Anda kepada fitrah Anda, karena Anda merasa mulia, Anda dihormati, Anda bisa bebas berdagang, itu karena keberkahan Islam. Sering juga ya kita memanfaatkan ya. Biasanya kalau ustadz kalau beli agak dimurahi ya. Ya enggak boleh itu. Ustadz harus dimurahi, enggak gitu ya. Minimal enggak ditipu gitu aja ya. Tapi kadang-kadang sering juga karena ustadz ditipu juga gitu kan. Mumpung dia ustadz gitu. Pernah enggak? Sering saya. Jadi ustadz, karena minimal ustadz tuh minimal enggak ditipu gitu ya. Kalau dikasih murah enggak minta kan saya gitu ya. Tapi minimal ya, jangan ditipu gitu ya. Ada juga ustadz ditipu gitu kan. Contohnya siapa ya, saya ini. Tipu nggak sedikit loh. Ngomong, Ustaz, ini ada potensi daripada saya pinjam ke bank, kan lebih baik Ustadz yang usahakan. Berapa? 300 juta. Saya punya proyek. Ini proyeknya apa namanya? Wapres ini, instalasi listrik. Saya nggak punya duit, saya kumpulin tuh orang-orang, saya kasih rekomendasi, kumpulin 300 juta, duit anak yatim lagi. Setelah itu wala salam wala kalam wala haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Nolongsor sendiri saya. Akhirnya saya jual rumah untuk bayar itu loh, bayangkan loh. Itu salah satu contoh itu. Ini berkah dakwah atau apa ini? Insya Allah bukan karena laknat dakwah ya. Dakwah insya Allah nggak gitu. Ya. Maka jadi ustadz ya ojo mudah-mudah ditipu gitu ya. Tapi repot juga kadang-kadang ustadz kalau diajak ngomong, ustadz ngomong doang gitu ya. Itu sering gitu ya. Ustadz tolong ustadz saya kelilit utang ustadz gitu. Sabar. Dia kalau ngomong sabar semua bisa, ustadz ngomong sabar. Giliran dibantu, setelah itu apa? Wala salam wala kalam wala haula. Ya sudahlah, mau apa lagi? Oke ya, cukup ya Quraisy ya. Cukup ya. Nah, kita buktikan Quraisy dimensi sosial. Oke, kita lanjutkan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Apakah engkau melihat? Alam taro, tidakkah engkau melihat?
kaifa fa'ala, bagaimana berbuat rabbuka rabbmu bi ashabil fil, dengan pemilik al-fil, gajah. Alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahu, tipu daya mereka, fi tablid, dalam kesia-siaan, wa arsala alaihim, dia Allah telah mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim, burung itu melemparkan mereka bihijarah, dengan batu, min sijil, dari tanah, faja'alahu, lantas menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daunan makul yang dimakan oleh lalat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ayat ini, surat ini menceritakan keagungan luar biasa, menciptakan irhasat nubuwati Nabi. Jadi Allah menurunkan ayat ini setelah kejadian ini 40 tahun berlalu. Jadi 40 kan kejadian ini terjadi apa? Di waktu Rasul mau lahir. Setelah Rasul lahir 40 tahun berikutnya dan beberapa tahun setelah jadi Nabi, turun ayat ini untuk mengatakan Nabi, kelahiranmu itu mukjizat. Di sini ada kisah yang panjang, tapi karena waktunya tinggal 13 menit, saya selesaikan 13 menit. Setelah itu ada. Siapa yang diajak ngomong? Rasul. Untuk mengingatkan nikmat Allah yang Allah berikan pada diri beliau, dan untuk menjadi bahan mengingatkan kaumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah, yaitu Abraha. Raja Najasyi mengirimkan Aryal, itu Abraha, ke Yaman. Enggak, mohon maaf, saya salah. Raja Najasyi mengirimkan utusannya namanya Aryal ke negeri Yaman, kemudian mengalahkan Yaman. Kemudian bangkitlah seorang dari Habasyah namanya Abraha bin Sobbah. Kemudian terjadi konflik antara Aryab dengan apa? Abraha. Dan akhirnya Abraha mengalahkan Aryab dan berkuasa. Ringkasnya cerita, Abraha ini juga masih memberikan loyalitas kepada Raja Najasyi, tapi dia berkuasa di Yaman. Dia tidak suka melihat Mekah yang ramai, terutama Ka'bahnya. Akhirnya dia membangun gereja yang sangat besar di Yaman. Setelah selesai, dia minta supaya ada sosialisasi agar supaya hajinya itu ke gereja dia. Disitulah tersinggung berat orang Mekah.
Seorang di antara mereka sengaja pergi ke gereja itu untuk buang air dan balik lagi ke Mekah. Maka Abraham murka benar, kurang ajar ini. Maunya orang ke situ malah buang air gitu. Maka kemudian mengirimkan pasukan yang besar. Pasukan itu berangkat. Dan setiap perjalanan dia selalu mengatakan, aku tidak memerangi engkau, tapi aku hanya sekedar punya misi satu, menghancurkan Ka'bah saja. Maka ada juga yang ingin melawan tapi nggak bisa, ada yang mati, ada yang sudah silahkan masuk. Dan ada yang mau malah dibayar untuk menunjukkan. Jadi ada Abu Arghol gitu ya, itu menunjukkan bagaimana ke Mekahnya. Kemudian dia dirajam, ya. Sampai kuburannya pun dirajam. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, terakhir kali beliau mohon maaf, dia bukan beliau. Dia ini ketemu dengan kakeknya Rasul, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib penampilannya bagus banget. Temunya Abraha. Ketika nemunya Abraha menghormati benar karena ini kepala suku. Hormati dia, bawa sini. Tanya, ada apa engkau? Aku ingin bicara pada engkau, yaitu ontaku 200 diambil oleh tentaramu. Tertawa itu Abraha. Onta? Jadi engkau bicara kepadaku tentang ontamu. Lah aku datang di sini itu lebih bahaya lagi daripada ontamu. Aku ingin menghancurkan Ka'bahmu, agamamu. Lah kok bicara dengan aku tentang ontamu? Iya tunggu. Itu kata Abraha, jatuhlah kehormatan dia. Tapi ternyata jawaban kakek Nabi ngeri. Begini, saudara Abraha, saya itu pemilik onta. Wajar dong saya bicara tentang ontaku. Kalau Ka'bah itu yang milik Allah. Jadi biar gua hadapan dengan Allah aja. Just banget ini. Maka setelah itu apa? Abraha juga pusing juga ini. Udah kembalikan. Maka Rasulullah langsung pulang ke Mekah, ngumpulkan seluruh Mekah. Udah, kita minggir semuanya dengan harta kita. Kita tunggu apa-apa yang Allah lakukan terhadap rumahnya. Maka dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu ya Allah. Engkau yang bisa menjaga ini. Langsung minggir semuanya. Mereka nunggu apa yang terjadi. Disitulah Abraha sampai ke Wadi Muhassar. Wadi Muhassar itu kalau orang hajian biasanya dari Mina, dari Muzdalifah menuju Mina itu melewati wadi, lembah namanya Wadi Al-Muhassar. Lah ketika di lembah itu gajahnya itu kalau diarahkan, dipukul untuk berangkat ke Mekah nggak mau, diprok. Tapi kalau diarahkan ke Yaman mau. Begitu terus sampai tiba-tiba ada burung yang banyak banget. Burung itu menggigit batu dan menggenggam 3 batu. Ketika lewat, burung itu melemparkan batu kerikil kecil-kecil. Tapi kalau kena langsung jebol, langsung hancur, menjadi kudis semuanya, luka semuanya. Begitu kena semuanya. Kecuali beberapa tentara yang balik ke Yaman. Tapi ketika balik ke Yaman jatuh satu-satu. Terakhir kali Abraha, dikatakan bahwa Abraha dadanya terbelah dan mati sudah mendekati daerahnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat setelah itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kau tidak lihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap pasukan gajah? Ashab ini artinya banyak ya. Teman bisa, pemilik bisa, pelaku bisa. Di sini apa yang nanya? Ashabul fil, pemilik gajah, pengundang gajah. Jadi tentara-tentara yang menggunakan apa? Gajah. Ternyata mohon maaf,
Isyarat gajah itu kan berarti apa? Di antara yang diandalkan oleh orang itu pasukan gajah. Tapi kita tahu gajah itu juga ada kelemahannya. Kalau ini kelemahannya apa? Kelemahan atau kebaikan ya? Diarahkan ke Mekah nggak mau balik lagi. Kalau di ininya di waktu perang Qadisiyah, apa namanya, tentara Persia itu bawa gajah, maka dilawan dengan apa? Dipanah aja matanya gajah, udah selesai gitu. Ya, artinya kebesaran itu juga, kebesaran kendaraan itu juga kadang-kadang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian kata Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan usaha mereka yang besar begitu sia-sia? Artinya gini, keberhasilan atau enggak berhasilan ada keterikatan dengan kehendak Allah. Allah ingin jadikan semua usaha mereka sia-sia saja. Dengan cara apa? Dihancurkan pelakunya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil. Yaitu Allah mengirimkan thayran ababil. Thayran ababil itu artinya berbondong-bondong. Bukan nama ya. Kan sekarang ngerti apa burung ababil. Sebetulnya bukan burung ababil. Burung apa yang berbondong-bondong ya, ababil. Yang burung itu tarmihim bihijarah. Burung itu melemparkan tentara itu dengan hijarah. Tapi hijarah min sijil. Sampai sekarang batu kok dari apa? Dari tanah. Apakah mana yang lebih keras, batu biasa atau batu dari tanah? Wallahu alam itu. Karena Allah juga menghancurkan kaum Lut itu dari batu, dari tanah. Artinya gini, terserah Allah menghancurkan manusia dengan apapun, batu dengan tanah juga kalau Allah hancurkan bisa saja. Ini mungkin isyarat ya, isyarat orang yang ngomong, Ustaz, iblis itu dari apa? Dari api. Loh kok dibakar api kan nggak panas? Maka jawabannya apa? Engkau dari apa? Dari tanah. Ambilkan batu bata, pukulkan kepalanya sakit. Batu bata dari apa? Tanah. Engkau dari tanah, sakit ya? Paham? Udah. Itu hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Batu itu ketika kena mereka seperti dedaunan yang dimakan lalat. Artinya apa? Hanya dengan batu kecil apa, tapi kalau Allah menghendaki batu itu menjadi penghancur seorang, bisa saja. Jadi ngancurin orang tidak harus dengan fisik besar. Hancurnya Raja Namrud itu dengan binatang yang masuk ke hidung ke otak, udah. Jadi kalau mau hancur nggak usah nunggu-nunggu besar-besar gitu ya. Ya, artinya apa? Bisa saja Allah menghancurkan kaum dengan apa saja. Tidak perlu dengan satu cara. Dan ini hakiki, ini hakiki. Nggak tahu dulu beberapa tahun yang lalu saya tuh mendapatkan foto itu. Ini adalah salah satu duit yang dipakai oleh Raja Abraha atau tentara Abraha. Jadi ada koin yang jatuh waktu itu sebagai bukti bahwa itu pernah terjadi. Tapi ala kulli halin, kejadian Abraha telah dicatat dalam sejarah dan semua ahli sejarah tahu. Itu menunjukkan apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bahnya. Kalau Allah membela Ka'bahnya, maka Allah juga membela orang-orang yang membela Ka'bah. Karena apa? Ka'bah mulia. Sehingga Allah menghancurkan dengan mukjizat ini orang yang menghancurkannya. Tapi ingat, Abdullah bin Umar ketika tawaf mengatakan, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia daripada engkau. Artinya apa? Sebagaimana kita menjaga Ka'bah, karena menjaga tauhid, kita harus menjaga orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang beriman. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya setelah asar insyaallah taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.